Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial bersama Ibu Rin Marlia, Kepala BPJN Lampung, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung. Tadi kita sudah bicara soal tema persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 1443 Hijriah. Pemirsa Tegar TV, kita tahu bahwa jalan nasional seperti yang disampaikan dari Bu Rin Marlia tadi, bahwa ditandai dengan list kuning untuk jalan nasional. Marka kuning kita bilang. Marka kuning istilahnya. Untuk ini kita list kuning kelihatan. Iya, Bu Rin, itu kalau tupoksi dari BPJN sendiri, tugas fungsinya itu kira-kira gimana? Ya, jadi tupoksi dari BPJN itu antara lain ya Pak, ya kita melakukan perencanaan program gitu ya, penanganan jalan nasional gitu ya. Terus kita juga tetap menjaga aset-aset jalan nasional gitu ya. Terus juga kita terkait dengan BMN, aset-aset tadi, terus kemudian juga pengelolaan untuk kepegawaian juga Pak. Gitu. Nah, jadi dari perencanaan untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk penanganan jalan dan jembatan itu kita lakukan, itu juga pelaksanaannya, gitu Pak. Kalau kantornya sendiri di mana Bu BPJN? Belum pernah ini ya Pak ya, ke kantor kami. Tegar TV ingin mengetahui. Jadi kantor kami itu di dekat kantor gubernur Pak, di persisnya sebelah Jasa Raharja, di Jalan Walter Mongensidi nomor 220. Jalan Walter Mongensidi nomor 220 gitu. Kantornya kecil Pak, sebelah Jasa Marga itu. Kalau di provinsi di Lampung sendiri di situ aja. Di kabupaten kota nggak ada ya? Kabupaten kota kebetulan kami itu ada seperti kayak kantor-kantor base camp PPK. Kami itu kan ada, kalau dulu istilahnya Pimpro ya Pak, kalau sekarang Kasatker kan. Oh iya. Nah, Kasatker punya PPK itu kalau dulu Bakpro gitu ya. Itu mereka ada kantor-kantor di lokasi ruas-ruasnya mereka di kabupaten-kabupaten yang mereka tanganin, ruas jalan nasionalnya. Iya. Kalau misalnya ada masyarakat kita kan jalan nasional kan mungkin juga ada di beberapa daerah kita di Provinsi Lampung gitu. Mungkin memberi masukan atau kritik atau bagaimana, itu kemana itu? Ya, jadi kita itu punya aplikasi Jalan Kita ya. Jadi itu bisa di-search aja di aplikasi Jalan Kita. Misalnya masyarakat menemukan masukan untuk jalan yang berlubang gitu ya, dia bisa foto gitu ya, terus bisa memberikan komen gitu ya di foto tersebut, terus diupload di Jalan Kita. Nanti bisa di-search di Jalan Kita, itu bisa langsung itu Pak, nanti informasi tersebut masuk ke pusat, ke PU. Itu nasional ya? Secara nasional. Cuma nanti ada wilayah Lampung. Iya, nanti dari pusat itu ditembuskan langsung ke mana yang kewenangannya kemana gitu, atau yang bertanggung jawab terhadap jalan tersebut itu siapa. Nanti jelas banget gitu, itu di ruas jalan mana, PPK-nya siapa gitu ya. Untuk segera ditanganin, dan kita harus memberikan respon itu 3 kali 24 jam gitu, Pak. Contoh misalnya kalau kita jalan berlubang gitu ya, paling tidak kalau misalnya itu kita tidak bisa menangani segera, kita beri rambu gitu ya di lokasi jalan berlubang tersebut. Aplikasi Jalan Kita. Iya. Ini memang masyarakat kan, apalagi kita kan masih pandemi seperti ini kan, memang harus pinter juga untuk digital itu Ibu. Betul. Jadi banyak juga kok Pak kami mendapatkan masukan-masukan. Jadi sudah mulai banyak masyarakat dari Provinsi Lampung ini khususnya yang sudah mengetahui aplikasi itu. Kami juga sudah banyak masukan-masukan ataupun rekomendasi gitu ya, terkait dengan kondisi jalan dan jembatan yang ada di wilayah kita di sini di Lampung. Iya. Rin, ini kita tahu juga kan ada istilahnya program strategis pembangunan jalan nasional barangkali seperti itu. Itu misalnya untuk di 2021 atau 2022 itu untuk Lampung sendiri bagaimana? Ya, jadi kita itu ada program strategis, tapi bukan program strategis nasional ya Pak ya, karena program strategis saja. Kita ada paket penanganan jalan preservasi ya, penanganan jalan di ruas Simpang Pematang Panggang, Simpang Penawar Rawajitu. Itu sepanjang 60 kilo, itu di daerah sekitar Musuji sana Pak. Nah itu kebetulan, dan
Pematang Panggang Ujung Tenuk itu juga program strategis kami dimulai di tahun 2020. Itu terkontrak di akhir tahun 2020. Kita mendapatkan dana SBSN untuk 3 tahun anggaran sampai dengan akhir Desember besok ini. 2022 Iya, ini. dan kebetulan memang untuk paket Simpang Penawar Rawajitu itu status jalannya itu baru masuk di jalan nasional. Dulunya jalan provinsi, Pak. Oh, Itu gitu ya. tahun 2015 dia baru masuk jalan nasional sehingga kami tanganin. Iya, iya. Nah, jadi untuk Simpang Penawar Rawajitu itu ujungnya itu adalah pelabuhan Tanah Merah atau yang dulu kita sebut dengan pelabuhan di Pasena. Di situ, Pak. Jadi kita dapat program strategis di situ untuk 3 tahun anggaran. Tapi 3 tahun anggarannya banci ya, karena dia mulainya di Desember ya. Jadi seperti 2 tahun lebih lah, lompat tahun aja. Dan kemudian untuk di tahun anggaran ini kita itu ada paket penanganan dengan dana SBSN juga untuk preservasi ruas jalan. Ini panjang banget ruas jalannya. Mulai dari mana KM 10 Daerah mana itu, Bu? ya sudah dari Soekarno-Hatta. Iya. Dari Teluk Ambon itu Soekarno-Hatta terus sampai Natar Tegineneng. Oh, iya. Nah, situ itu sepanjang 125 kilo. Jalan nasional. Iya, itu ya. jalan nasional. Terus sudah gitu kita di situ ada peningkatan jalan sepanjang 30 kilo. Oh, gitu ya. iya. Kita tahu tuh jalan bypass itu atau Soekarno-Hatta itu kan kendaraannya berat ya di situ ya. Jadi memang sering rusak lah di situ. Tapi tahun kemarin kita juga ada penanganan efektif. Tahun ini, besok ini juga 2 tahun itu sampai tahun depan gitu ya. Untuk SBSN itu. Ya, ini maaf ini bukan biasanya pekerja jalan ini adalah pria laki-laki. Ini Ibu sebagai wanita, ini wanita besi ini atau bagaimana? Ya, jadi kebetulan sekarang di PUPR itu peminat untuk masuk Bina Marga khususnya untuk jalan dan jembatan itu banyak juga wanita-wanitanya. Iya, jadi emansipasi wanitanya benar-benar ini. Cuma memang ya dunianya sudah tidak hanya laki-laki ya, bukan laki-laki lagi gitu ya, wanita-wanita perkasa juga masuk di situ. Wanita-wanita perkasa. Jadi kalau ada kriteria wanita perkasa, salah satunya Ibu Rin dengar. Wanita perkasa, iya. Ya, saya ngebayangin kan kalau misalnya kita kontrol jalan kan panas dan sebagainya. Betul, gitu ya, Bu, panas gitu ya. Bahkan kalau misalnya kondisi tertentu kita harus lembur malam ngecek kondisi jalan di malam hari gitu ya. Iya, memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita dan komitmen kita ya, Pak ya. Jadi ya kita harus melaksanakan tugas itu, tanggung jawab. Betul. Iya, Ibu Rin, sebelum kita berakhir di sesi kedua ini ada pertanyaan masyarakat, kalau jalan tol itu masuk pengelolaan bukan ya, swasta atau bagaimana? BUJT ya, Badan Usaha Jalan Tol itu pengelolaannya. Beda ya. Beda, dia ada di bawah BPJT, Badan Pengelolaan Jalan Tol gitu. Kami di sini hanya bersifat sebagai monitoring Gitu saja, ya. monitoring dan evaluasi. Untuk pengetahuan pemirsa. Iya, betul. Ya, kita lanjutkan sesi berikutnya. Baik, ya, Bu Pak. Rin ya. Ya, pemirsa Tegar TV, itu penjelasan dari Ibu Rin Marlia tentang jalan nasional beda dengan jalan tol. Satu hal yang menarik tadi pembicaraan sesi kedua ini memang seperti ketahui pekerja-pekerja konstruksi jalan ini adalah umumnya pria, tapi ini adalah wanita, termasuk wanita perkasa ini kata Bu Rin. Ya, pemirsa, kita lanjuti sesi ketiga, kita ikuti iklan berikut ini.